Sekarang kita cobain dong mesinnya, biar kita bisa rasakan rame-rame. Complete engine tuh, cylinder head, shock block, internal, satu mesin dari bawah sampai atas. Iya. Langsung dapat mesin dari Nismo Jepang. 380 RS itu standarnya 350. 350 horsepower. Eksterior nih kok, ini beda ya dengan yang 350 biasa ya kok ya? Halo teman-teman Engine Plus, hari ini kita akan membahas mobil yang sangat spesial. Mari kita lihat. Halo Ko Lukas, ini mobil seri Nissan, seri apa nih kok? Oke, ini mobil 350 Nismo. Nissan Jepang bersama Nissan Motorsport, mereka bekerja sama mengembangkan sasis Z33 ini menjadi 350 Nismo. Kok mobilnya udah keren gini, ini habis diapain kok? Oke, jadi mobil ini walaupun datangnya sudah bagus, nah ini yang spesialnya lagi adalah mobil ini sekarang mesinnya bukan 3.500 lagi, tapi 3.800 yang kita upgrade langsung dapat mesin dari Nismo Jepang. Bukan kita modifikasi, ini mesinnya langsung dari Jepang. Spesialnya lagi, sebenarnya hanya diproduksi 300 unit untuk 300 unit mobil 380 RS. Jadi ini mesin yang sangat spesial. Berarti ini mesinnya yang bikin Nismo bulat dari sana ya kok ya? Kasih lihat dong ke teman-teman mesinnya kayak gimana sih kok, kita mau lihat. Kita lihat sama-sama ya teman-teman ya, mesin dari Nismo. Nah, ini dia. Kayak standar ya kok ya? Standar balap. Maksudnya mesin Nismo-nya itu yang mananya aja nih kok, bagian mananya aja nih kok? Oke, jadi mobil ini kita ganti full complete engine. Benar-benar mesin aslinya, bulat-bulat semuanya ini datang dari Jepang seperti ini semuanya. Mesin jadi kalau ini, complete engine tuh cylinder head, shock block, internal, satu mesin dari bawah sampai atas? Iya, ditambah lagi kabel dan ECU-nya semua langsung dari Nismo. Jadi datang ke sini semua tinggal dicolok, kita kirim datanya balik semua ke mereka, semuanya sesuai. Rapi sekali ya kok ya ngerjainnya ya, turun naiknya ya kok ya. Karena mesin ini juga 100% baru, bukan mesin di rebuild. Jadi baut-bautnya semua yang nempel-nempel di mesin, cover-cover mesin, sampai ya ke water neck, tutup radiator, semua ini memang 100% brand new datang dari Nismo. Mesin ini rasanya seperti yang mereka janjikan itu HR. Jadi mesin Nismo 380 ini basisnya adalah mesin 350 Nismo HR. Di stroke up jadi 3800 HR. HR itu artinya high rev. High rev. Horsepower-nya makin kita gas dari RPM 5000, 6000, 7000 terus ke atas naik terus. Jadi memang untuk high rev. Jadi saat kita pakai jalan-jalan, makin tinggi RPM-nya, makin berasa powernya makin nusuk ini mobil. Kalau 350Z yang biasa, di awalnya mereka ngeluarin single throttle. Kalau ini dual throttle. Jadi pengembangannya itu dari Nismo, pertamanya yang 350 Nismo itu hanya 3.500, tetap sudah dual throttle. Lalu keluarlah 300 unit yang 3.800. Nah inilah mesinnya. Torki banget juga. Buat teman-teman, berarti informasi yang disampaikan Ko Lukas, kalau Nissan Fairlady, kalau throttle ada 2, berarti itu seri HR. Berbeda dengan seri yang satu single throttle, seri apa? DE. Oke kok, selain memodifikasi mesin, apalagi kok yang Ko Lukas lakukan mobil ini datang ke sini? Oke, jadi selain mesinnya, sebenarnya juga kita ada upgrade di exhaust system. Exhaust systemnya walaupun mesin ini 3.8 Nismo, datang tetap ada catalytic converter kan, untuk ramah lingkungan. Nah ini catalytic converternya kita copot, datang dari sananya kita minta udah catless, jadi horsepowernya kita minta lebih tinggi lagi. Jadi tidak seperti spek yang biasanya, ini kita minta lagi dari depan sampai belakang, di exhaust systemnya semua di upgrade. Knalpotnya pakai Amuse. Kalau mobil itu kan perlu ECU. Nah, sekarang mesinnya bulat kayak gini, ECU-nya apa nih mobilnya? Sudah datang Nismo beserta kabel-kabelnya. Jadi kabel budinya kita ganti ngikut mesin. Oke, pertanyaan berikutnya. Kadang-kadang kita kalau ngerjain mobil kan kadang-kadang perlu custom ya. Kalau custom itu perlu waktu. Oke, perlu mengukur, perlu melihat. Oke, sekarang dalam mengerjakan mobil ini, apakah Ko Lukas ada melakukan custom? Nggak ada. Nggak ada. Karena seperti yang saya cerita, 350 Nismo ini dikembangkan oleh Nismo menjadi 380 RS. Basisnya kan sama persis dengan 350 Nismo. Kita minta semua yang dari 380 RS, mesinnya, kabel, sampai ke hal-hal terkecilnya, kita minta semua datang dari sana, jadi kita tinggal pasang plug and play. Makanya itu sangat spesial. Sebenarnya mereka hanya memproduksi 300 unit dari mobil 380 RS. Nah, kita punya dengan basis yang sama yang mereka pakai, mereka untuk upgrade ke 380 RS dari 350 Nismo, kita dikasih semua upgrade-annya. Langsung dari
Jepangnya langsung ngasih kita approval untuk mengupgrade ini gitu. Oke, sekarang kita cobain dong mesinnya. Oh Lukas, Woi, minta tolong hidupin dong, biar kita bisa rasakan rame-rame. Wih, pabrikan halus ya. Di RPM tinggi mesinnya menjerit ya, suaranya ya, HR, respon ya, iya dong. berasa ya. Di high RPM suaranya beda gitu, berasa power. Jadi saya waktu cobain jalan, begitu RPM-nya 3500 ke atas, berasa suara knalpotnya berubah, toroknya keluar, makin narik lagi di atasnya. Pecah suara knalpotnya begitu di 3,5. Iya, kalau di bawah lebih ngebas-ngebas aja. Tuh. Tapi begitu kita udah 3,5 ke atas, tuh ada pecahnya. Makin di jalan berasa. Racing. Eksterior nih kok, ini beda ya dengan yang 350 biasa ya kok ya? Eksterior beda total dengan 350Z yang biasa. Ini sudah dikembangkan aeronya untuk kecepatan tinggi dan juga untuk pendinginan yang lebih baik, downforce dan lain-lain langsung dikembangkan oleh Nissan Motorsports yang diadopsi dari mobil balap mereka ke mobil harian ini. Kalau kayak lips kayak gini nih kok, ini dibikin nih fungsi utamanya itu untuk apa kok? Untuk nambah downforce kalau splitter-splitter begini ya. Maksudnya nambah downforce itu apa? Nambah tekanan di depan? Nambah tekanan di depan. Supaya handlingnya lebih baik. Mobil ini banyak penyempurnaan dari Nissan Motorsports untuk di sasisnya, remnya, di sistem suspensinya semua berbeda. Dengan yang 350Z biasa. Arm-armnya beda, suspensinya, remnya juga ini beda, sudah dilengkapi Brembo. Sasisnya juga reinforcementnya beda, dia dilengkapi body damper. Oke teman-teman, kurang lebih maksudnya mobil ini bukan mobil biasa ya. Menurut saya mobil ini udah advance lah ya, dari sisi aerodinamis, buat handlingnya di-upgrade semua, buat kayak kaki-kaki. Oke, kok apalagi yang kau Lukas lakukan modifikasi? Selanjutnya di interior. Saya lihat ya kok ya. Silakan, silakan. Wih, joknya Recaro. Recaro pole position yang karbon. Oh, ini apa namanya, side bracket ya kok ya? Ya, itu kit semua Recaro. Oke teman-teman, kalau saya memberi informasi sedikit, kalau pasang jok lebih baik side bracketnya pakai yang ori. Karena lebih cantik, lebih presisi lah, lebih bagus. Ya. Dari bentuk, dari shape semua jadi lebih bagus. Ini relnya pakai standar nih kok. Semuanya kitnya Recaro. Oh, ini kitnya Recaro ya kok ya? Nah, ini juga sabuknya kita masukin dari sini. Tapi selera, kalau saya lebih suka, menurut saya lebih tepat ini masuk ke sini. Jadi sabuknya nggak di luar. Oh. Terus juga pengikat sabuknya kita taruhnya di dalam. Jadi kalau ininya kita taruh di luar, sabuknya ngikat kursi. Kalau ini benar-benar langsung ngikat ke drivernya. Jadi makin mantep lagi duduknya. Duh, kok ini mobilnya ada roll bar-nya kok ya? Nah, ini opsional juga. Chromoly roll bar-nya. Chromoly itu apa maksudnya? Bahannya yang kita pakai chromoly, spesial untuk otomotif ini. Lebih ringan dibanding besi biasa, lebih kuat jauh. Safety tetap, ringannya tetap dapat, ditambah lagi jok di upgrade ke bucket, handlingnya tetap lebih enak. Ini tadi pakai exhaust-nya apa kok? Amuse? Amuse. Wih. Nah, ini maksud saya, body kitnya ini dikembangin sama Nismo dari mobil balap mereka. Mungkin kalau ada yang pernah ngelihat mobil balapnya Nismo yang sasis Z33, body kitnya mirip-mirip ini. Jadi ini mobil ini sebenarnya detune version dari mobil balap yang mereka pakai. Dan ditambah lagi mesinnya sekarang 380 RS. Iya, 380 RS itu kenapa cuma dibikin 300? Karena sebenarnya detune version dari mobil balap mereka. Ya kalau yang mobil balapnya kan mungkin camnya lebih tinggi lagi, buat harian idle-nya kasar. Apa disebutnya detune? Detune. Diturunin sesuai biar bisa di street. Iya, dari yang mobil balap mereka
3.800 dirubah sedikit, mesinnya jadi bisa street. Dan kompresinya juga ini tinggi, sudah 12 lebih. Standarnya 350 Nismo itu di sekitar 10,5. Ini sekarang sudah di 12,5-an. Jadi kompresinya udah naik jauh. Kok Lukas, Ya. ini mobil velgnya cakep juga nih kok ya. Ini velgnya juga spesial. Spesial. Ada yang jual nih. Ini velgnya Nismo Race Engineering. Jadi velgnya Nismo ya dibuat sama Race Engineering. Bagus ya. Ya, Forge. Nah, dia spesialnya dari mobil ini juga uniknya untuk improve handlingnya, velgnya ring belakangnya tuh ring 19. Masa? Depannya 18. Oh Nah. iya, bagus ya mobilnya kalau velgnya belang ya. Ya. Manfaatnya apa sih kok kalau pakai velg depan lebih kecil, belakang lebih gede? Ya kalau mobil gerak belakang itu kan cenderung oversteer. Ya kan, kita butuh grip lebih di belakang. Makanya ring yang belakangnya dibuat lebih besar dan juga lebih lebar. Biar dapat grip. Biar dapat grip, tidak terjadi oversteer. Ban belakang 275 lebarnya, ban depan 245. Belakang ring 19, depan ring 18. Memang asik ini mobil buat high speed. Oke. Handlingnya semua balance. Kalau misalnya maksudnya Forge itu di pelek tuh apa sih kok? Material besinya itu sebelum dibentuk jadi pelek, sebelum di casting diberi tekanan. Jadi aluminium itu jauh lebih padat, Lebih kuat. bahannya lebih padat gitu. Kok ini mobil diganti 380 RS kayak gini, HP-nya berapa nih? 380 RS itu standarnya 350 horsepower. Pakai mesin Jepang kayak gini, revnya berapa nih? Katanya high rev. 8.000. 8.000. Ya sebenarnya selain dia high rev, torsinya di atas tetap ngisi terus. Di RPM tinggi, horsepowernya makin gede, maunya main RPM tinggi. Oke. Seru lah mobil ini. Rasa mobilnya beda jauh sekali dengan 350Z. Kalau Lukas, kalau misalnya ada orang ngerjain kayak gini, beli complete engine dari Jepang atau dari Amerika atau dari mana lah, lama waktu mengerjakan berapa lama kok? Ini waktu itu sekitar 1 minggu. Tapi harus seperti ini ya, benar-benar plug and play dan kit semua. Saya nggak ada melakukan wiring ulang di komputer, nggak ada modifikasi kabel. Kita kasih tahu kode sasis kita ke Jepang, 350 Nismo, mereka langsung tahu, langsung dikirimin balik 380 RS berikut komputer dan kabel. Dan juga ini transmisinya manual. Buat kau Lukas, nyetir mobil ini yang paling berkesan bagian mana? Saya senangnya mobil ini ya, kalau kita jalan di top speed, handlingnya, gasnya nggak usah dipenuhin. Itu speedo rasanya udah mau mentok terus. Padahal kita nggak ngotot gasnya. Handlingnya pas banget, bukan yang terlalu liar, misalnya dibelokin sedikit, mobilnya geol-geol. Enggak, ini mobil stabil banget. Waktu saya ngetes baru jadi, kan saya coba di tol, cruising aja, ini mobil handlingnya top banget. Sasisnya ini benar-benar beda. Pernah dites sampai lari berapa memang kau Lukas? Kalau saya pribadi, cruising waktu itu 220, mungkin pemiliknya waktu itu hampir mentok speedo. Dilihat aja speedonya. Iya. Oke, buat teman-teman, kalau sebagai saya pencinta mobil, kesimpulannya ketika kita membangun mobil kita ya untuk jadi lebih enak, ada baiknya pertimbangan kita beli complete engine karena kita tidak perlu membeli spare part satu persatu, datangnya utuh dan semua kalau misalnya datang dengan isunya, harness-harnessnya, semua kita akan mengerjakan bisa lebih cepat. Untuk mobil ini ya warnanya bagus, sasisnya bagus, handlingnya dibikin sedemikian rupa jadi bagus, kaki-kakinya bagus, peleknya semua dipikirin. Ya ini mungkin bener-bener mobil apa ya kalau Lukas ya kalau gini disebutnya? Kalau menurut saya ini benar-benar balance. Balance ya? Ya, mesinnya juga datang dari sana, bukan yang dibikin untuk brutal, balap banget, dipakainya enak, low RPM, mid RPM, high RPM, makin-makinan, balance. Jadi ini bener-bener kayak kurang lebihnya mobil balap buat di jalan raya gitu ya. Maksudnya disesuaikan. Iya. Jadi road legal semuanya dan mesinnya juga bisa dapat mesin yang sama 380 RS. Oke, itu ya teman-teman. Salam sehat selalu ya. Thank you.